Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Kali ini kita ada di tempat yang sejuk, di pedesaan, pegunungan ya Pak ya, daerah pegunungan di daerah Bancak, wilayah paling ujung Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan kita kebetulan pada hari ini juga ada Pak Kepala Sekolah Bancak, lalu ada Pak Ali, ada Bu Iin, kawan-kawan di sini para pengelola di SMK Negeri 1 Bancak. Dan yang paling istimewa adalah Ibu Sunarti. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sunarti ini penggagas pendiri SMK Negeri 1 Bancak. Beliau adalah mantan lurah selama 34 tahun sejak tahun 1973 sampai 2007. Kita akan berbincang bagaimana mengembangkan SMK Negeri Bancak ini sehingga menjadi SMK yang paling maju di daerah ini. Ya, mudah-mudahan ke depan SMK Negeri 1 Bancak ini betul-betul menghasilkan SDM yang luar biasa ya, sehingga kiprahnya di kancah nasional bahkan internasional juga makin kelihatan, makin besar kontribusinya ya. Oke, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya bahagia sekali ada di Bancak kali ini ya, karena kita lihat banyak sekali perubahan, termasuk SMK Negeri 1 Bancak ini sudah menghasilkan banyak produk. Ya, kerjasama dengan industrinya juga sudah luar biasa, ya, terutama dengan Daihatsu, ya, Daihatsu Pak, ya, Daihatsu, Astra Daihatsu. Ya. Kemudian ada juga hasilnya anak-anak kita di sini itu sudah melakukan produksi, ya, prototipe mobil listrik. Nanti akan kita lihat bagaimana prototipe yang dihasilkan ini. Kita mungkin berangkat dari Bu Sunarti dulu sebagai penggagas dari SMK Negeri 1 Bancak ini. Bu, dulu selama Ibu menjabat sebagai kepala desa itu awal-awal ya, tahun berapa ini berdirinya SMK ini, Bu? Terima kasih waktu yang diberikan pada diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada beliau Pak Haris yang begitu mau sudi ke desa Bancak untuk melihat situasi kondisi SMK Negeri Bancak. Untuk semuanya ini demi kemajuan SMK Negeri Bancak. Ada istilah, ada kata-kata atau lonteng kedak jalan yang kita maksud itu adalah gung liwang-liwang. Di sana Pak Arin mungkin besok sudah dilingkungi oleh hutan, dan di sana sudah ada di sana itu ada kecamatan yang kita maksud Kabupaten Boyolali, Kabupaten Bulubukang dan sebagainya. Tidak jauh dari sini itu ada alas yang kita maksud dilalui oleh anak-anak kita. Dan ini dengan adanya Pak Kepala Sekolah yang baru ini punya ide, punya inisiatif diantaranya nun sewu Pak, tidak mengurangi mata pelajaran yang ditentukan oleh negara, namun ini terus terang saja untuk jam pulang ini karena jauh-jauh rumahnya dikembalikan tidak terlalu malam-malam karena situasi kondisi keamanan yang satu. Yang keduanya, kiprah dari SMK Negeri Bancak ini penuh sejarah yang mengerikan. Ini Pak yang menjadi kendala diantaranya tanahnya harus disertifikatkan, namun dari peraturan dari menteri, dari Pak Ganjar tidak boleh disertifikatkan sebelum ada ganti rugi. Ini yang menjadi kendala. Namun semuanya itu adalah berkah
dari yang kuasa dan berkat dari pemerintah, bangunan-bangunan yang ada di sini semuanya lancar. Yang mau menggulirkan kepada alat-alatnya yang mau diberikan kepada SMK Beranca, saya dengan Pak Ali dan semuanya ini adalah ngarep-arep kapan bisanya peralatan jadi di desa, di SMK Negeri Banca. Untuk ini sekali lagi dengan keraguan Pak Aris mudah-mudahan membawa berkah. Itu adalah yang menjadi harapan dari SMK Negeri Banca. Untuk selanjutnya Pak, dari SMK Negeri Banca ini mau dapat bangunan dari pemerintah yang kita maksud bangun tidak SMK Negeri Banca namun desa, nanti bisa sambung sinambung dengan adanya SMK Bangun Desa. Untuk ini sekali lagi mohon dukungannya dari pemerintah supaya SMK Negeri Banca ini bisa maju tanpa ada dukungan, tanpa dorongan dari pemerintah. Ya, sahabat, jadi ini sedikit tentang bagaimana SMK ini berdiri. Kebetulan Bu Indra ini kepala sekolah yang pertama di sini, ya, yang membuka, merintis babat alas lah, babat alas ya. Bu In, bisa sedikit cerita bagaimana perjuangan kawan-kawan di sini dalam mengembangkan sekolah ini? Terima kasih Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk SMK Negeri 1 Banca itu memang ketika berdiri itu bukan langsung SMK definitif begitu, namun dalam bentuk program SMK kecil di SMP. Namun karena perjuangan Ibu Narti yang waktu itu menjabat kepala sekolah, yang menjabat kepala desa, yang langsung menyediakan tanah kurang lebih 2 hektar ini, kita tidak berada di SMP, namun langsung terpisah dengan SMP. Memang di awal pelajaran, tahun ajaran itu murid kita sangat sedikit sekali, hanya sekitar 30 orang, itu karena kita terlambat untuk penerimaan siswa barunya, karena memang pendirian SMK kita dimulai bulan Agustus, sehingga siswa-siswi sudah pada mendaftar sekolah ke tempat lain gitu. Kemudian untuk pelaksanaan KBM di sini seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Narti, kita belum punya gedung sehingga kita KBM-nya ada di Balai Desa, Pak Aris. Kemudian kita juga peralatan meja kursi waktu itu awal juga nggak ada. Dari SMP Negeri 1 Banca termasuk kegiatan-kegiatan yang mendukung KBM. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2004, di Agustus 2004. Namun saya tetap optimis dengan dukungan teman-teman Bapak Ibu guru yang ikut membantu merintis itu, dan yang utama dukungan dari Ibu Ketua Komite yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Boto. Walaupun dengan kondisi yang minimalis, optimis saya untuk mengembangkan SMK ini, karena saya berpikir bahwa SMK Negeri 1 Banca yang lingkungannya begitu jauh dari perkotaan, jauh dari SMK-SMK yang lain, dengan adanya SMK Banca ini pasti sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Yang semula masyarakat Kecamatan Banca dan sekitarnya itu berhenti hanya sampai di lulusan SMP, namun dengan adanya SMK Banca, mereka tidak ada lagi yang lulusan SMP berhenti, ya. Jadi lulusan SMP semua melanjutkan ke sekolah. Sebagian besar masyarakat lingkungan Banca dan sekitarnya itu sekolahnya adalah di SMK Negeri 1 Banca, sehingga sangat bermanfaat sekali SMK Negeri 1 Banca ini untuk masyarakat sekitar desa Boto, Kecamatan Banca, dan Kabupaten Semarang. Di awal-awal pengembangan, Bu, ini yang dipikirkan kawan-kawan itu apa? Di awal-awal pengembangan yang kita pikirkan adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk bisa sekolah ke sekolah menengah, terutama sekolah menengah kejuruan. Karena kita tahu bahwa masyarakat sekitar ini kalau sekolahnya ke SMA, mereka biasanya tidak bisa langsung kerja kalau tidak ke perguruan tinggi. Tapi dengan adanya SMK ini, kita
berpikir untuk memberikan keterampilan ya kepada mereka agar mereka yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu lulus bisa langsung bekerja itu ya. Ini kan kalau kita bikin SMK ya, pendidikan vokasi juga pada umumnya, yang kita pikirkan yang ada di benak kita bagaimana anak-anak kita itu bisa mendapatkan tempat magang atau tempat belajar di industri. Nah, kawan-kawan pada saat awal itu berpikirnya seperti apa? Ya, untuk berada di tempat magang industri itu memang kita kerjasama dengan beberapa industri di sekitar Bancak. Namun kalau kita lihat keluhan industri itu ada kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kurikulum yang ada di sekolah. Nah, untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kurikulum sekolah itu kita di awal-awal itu mendirikan unit produksi. Ya, dengan adanya unit produksi itu kita berusaha memberikan pengalaman nyata kepada anak-anak sesuai dengan keterbatasan unit produksi itu sendiri. Yang akhir-akhir ini kita mengembangkan yang lebih luas lagi yaitu berupa teaching factory, Pak. Ya, ini Bu In, jadi agak menarik ya. Kalau kita lihat berapa kompetensinya di sini? Di sini ada 5 kompetensi kalian. Ada teknik kendaraan ringan, kemudian teknik sepeda motor, teknik komputer jaringan, teknik audio video, kemudian tata busana. Ya, ini yang menarik ya. Sementara kan daerahnya daerah pertanian, daerah yang ada di pelosok yang jauh dari akses pada awalnya kan. Kenapa tertarik ke teknologi misalnya otomotif gitu? Kenapa tidak ke pertanian pada saat itu? Walaupun di sini wilayah pertanian, namun irigasi yang ada di sini waktu itu memang belum bagus ya, sehingga kalau kita membuka jurusan pertanian itu kita mungkin kesulitan dalam prakteknya untuk air ya, karena di sini terkenal dengan daerah tak ada hujan gitu Pak. Jadi tidak memungkinkan untuk pertanian atau tanah yang kita miliki di sekitar SMK ini bukan tanah yang subur gitu, sehingga tidak memungkinkan kita untuk pertanian. Kemudian kenapa kita ke teknologi dan tata busana? Untuk tata busana karena Kabupaten Semarang ini kan wilayah industri garmen banyak sekali ya. Sehingga kita lebih ke tata busana untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk yang ingin bekerja bisa ke industri garmen yang sudah banyak tersedia, industri-industri di sekitar Kabupaten Semarang. Kemudian kenapa ke teknik kendaraan ringan maupun sepeda motor ya, karena sepeda motor maupun mobil yang dipelajari di kendaraan ringan itu merupakan sekarang ini sudah bukan kebutuhan sekunder lagi ya. Kalau kita lihat di perkembangan era sekarang itu yang namanya mobil dan sepeda motor itu sudah menjadi kebutuhan primer gitu, karena memang perkembangan industri otomotif maupun sepeda motor itu saat ini sudah berkembang demikian pesat, dan itu kita punya optimisme bahwa anak-anak kita nanti akan bisa terjun dalam segala usaha yang berkaitan dengan industri otomotif maupun sepeda motor gitu. Ya, ini satu hal yang menarik saya kira untuk pemilihan kompetensi yang akan dikembangkan di SMK yang akan kita bangun. Di Bancak ini sendiri kalau kita lihat adalah daerah yang luar biasa potensial. Tetapi karena pada saat itu belum ada irigasi yang bagus, sehingga mungkin ini menjadi satu pertimbangan ya kawan-kawan, kita mungkin ke depan pertanian tidak menjadi satu hal yang menjanjikan begitu ya. Tetapi memilih mengembangkan teknologi. Dan pada kenyataannya sekarang kalau kita lihat jalanan sudah bagus, aksesnya sudah bagus, kendaraan juga berkembang dengan baik, teknologi juga berkembang dengan baik, sehingga kompetensi-kompetensi yang dikembangkan pun juga menjadi semakin luas ya. Mungkin Pak Ali bisa cerita bagaimana perjuangan mengembangkan SMK Bancak ini, terutama dalam pemilihan kompetensi dan bagaimana mencari peserta didik pada awal-awalnya. Tadi Bu Narti bilang ini jalan kemana-mana gitu ya untuk mencari siswa-siswa yang tidak bersekolah
dipaksa masuk sekolah. Seperti apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktunya. Untuk langkah yang pertama kali kita lakukan ketika kita mendapatkan informasi tentang pembukaan SMK kecil dari Kepala Dinas Kabupaten Semarang waktu itu Pak Sri Kuswanto, langsung kami iyakan minimal 60 siswa, 2 jurusan program keahlian. Pada saat itu dikumpulkan semuanya, semua anggota BPD dan dari pihak desa, sanggup atau tidak. Kami pertama kali mengucapkan sanggup. Setelah pulang dari kantor beliaunya, alasannya apa? Pikirkan nanti, yang penting kita sanggup dulu. Nyampe di rumah, saya dengan Bu Kepala Desa waktu itu Bu Simbah Sunarti, nggak usah pulang Pak Ali, langsung cari siswa sampai malam. Nah, gitu lah. Jadi dapat informasi langsung. Jam 1 malam itu Pak nyari siswa. Jadi di situ memang ada informasi langsung, anak kamu mau sekolah nggak? Kepingin? Langsung diajak semua. Alhamdulillah pada saat 3 hari yang ditentukan itu langsung mendapatkan siswa jumlahnya 60 siswa. Meskipun saat MOS dirawai oleh Pak Kepala Dinas waktu itu pembukaan MOS-nya, itu ya sangat ngeri sekali. Kita harus antar jemput Pak. Jadi Bu Kepala Desa itu sewa armada pick up. Waktu pick up itu hampir mau membawa hewan ternak. Kita juga tolong ambil anak-anak yang ada di sana. Kumpul, alhamdulillah semua seragam kita pinjamkan, kita cari pinjaman semua seragam. Itu awal-awal itu. Alhamdulillah dibuka tetap di absen satu-satu 60 siswa. Ini ngerinya itu ngeri karena aksesnya atau ngeri karena keamanan gimana? Ngerinya itu karena akses Pak. Akses itu harus naik ke gunung. Dari Dadapayan ke atas itu masih makadam semuanya. Dan belum ada installasi listrik belum ada. Kita sampai jam 1 nyari siswa, alhamdulillah pagi harinya bisa 50% dari yang telah ditentukan. Dari 60 dapat 30, hanya 1 malam Pak. Apa yang menyebabkan kawan-kawan bahwa SMK ini akan berkembang, yakin gitu untuk berkembang? Keyakinan dari tim kami itu memang kedepannya SMK itu sangat dibutuhkan. Informasi dari pemerintah bahwa kedepannya waktu itu adalah 70-30, SLK 30%, SMK adalah 70%. Nah pengembangannya itu untuk skillnya, karena orang perdesaan setelah pendidikan yang diharapkanlah bekerja. Maka kami komitmen untuk SMK dengan program keahlian, alasan yang ditentukan tadi dengan karakter yang ada di desa Mboto itu, maka yang dipilih adalah jurusan teknologi itu. Meskipun setelah MOS itu protol, KPM pertama kali itu tinggal 30 siswa. Lulus pertama kali itu tinggal 20 siswa 2 jurusan. Alhamdulillah itu kebetulan ada satu anak yang mengangkat nama baik sekolahnya itu juara 1 nasional. Untuk nilai ujian nasionalnya adalah 10 nilai sempurna. Sehingga kepercayaan pemerintah terhadap Bancak, meskipun baru berdiri siswanya sedikit, dengan notabene adalah SMK kecil, tidak kalah dengan perkotaan. Dengan hal itulah komitmen bersama-sama untuk mengembangkan SMK Bancak semakin besar. Oke, jadi ini hal yang menarik, bagaimana proses membangun itu memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, waktu, tenaga, biaya ya Mbak ya. Jadi ini satu hal yang saya kira semua kita harus menghargai.